Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Besem Yesua Hamashiach. Bersama saya, Dr. Faidon Lumbanturwan. Saya doakan Anda sehat-sehat saja saat ini. Dan kali ini kita bikin video yang mungkin bisa membantu Anda agar Anda yang punya asam urat bisa punya kesehatan yang lebih baik. Nah, asam urat itu apa sih? Ya, asam urat itu adalah senyawa kimia yang bentuknya kalau kita lihat pakai mikroskop itu seperti kristal. Dan nanti dia kalau misalnya menumpuk di sendi-sendi itu rasanya sakit. Nah, kristal asam urat ini sendiri merupakan ampas atau sisa pencernaan dari bahan atau asam amino yang namanya purin. Hafalin aja itu ya, purin. Nah, ntar kita bahas soal itu. Nah, tapi masalahnya adalah begini. Di dalam tubuh itu ada batas normal asam urat, berarti asam urat bisa dipakai sama tubuh kita. Tapi ketika kadarnya naik, dia mengganggu, ya. Ketika kadarnya naik melebihi normal, maka seiring dengan perjalanan waktu, nggak tiba-tiba, yaitu proses, nanti asam urat ini akan menumpuk di sendi-sendi. Nah, yang terasa nanti di sendi-sendi itu adalah apa? Bengkak. Kedua, ntar warnanya bisa merah, ya, kemudian panas dan kemudian sakit. Itu disebut peradangan. Nah, kadar normalnya adalah sekitar 1,5 sampai 6 mg per desiliter pada perempuan, dan pada laki-laki sekitar 2,5 sampai 7 mg per desiliter. Nah, biasanya yang jadi tertuduh penyebab asam urat ini itu langsung pertama misalnya dituduh apa? Daging-dagingan, daging berkaki 4, ya. Walaupun misalnya kambing kakinya dipotong jadi 2, tetap aja dihitung berkaki 4, gitu ya. Sapi walaupun kakinya udah dipotong 4-4-nya, tetap aja pernah punya kaki 4. Nah, saya begitu. Daging berkaki 4, kemudian jeroan, ya, kemudian makanan laut, seafood, kemudian seperti makanan laut seperti udang, kerang, kepiting, begitu ya. Kemudian listnya biasanya banyak, ya. Saya nggak mau terlalu memperpanjang itu, mungkin Anda sendiri sudah banyak mempelajari soal asam urat. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya pada Anda. Pertama gini, Anda yang menderita asam urat sekarang, dulu makanan yang sama yang Anda makan bikin Anda asam urat naik nggak? Asumsi sekarang Anda umurnya berapa? 35 tahun atau 40 tahun, ya. Nah, 40 tahun lah asumsi misalnya. 20 tahun yang lalu Anda memakan makanan yang sama, asam urat Anda naik apa enggak? Itu pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan kedua adalah gini. Kenapa ada orang memakan makanan yang Anda makan yang katanya bikin asam urat, tapi dia nggak apa-apa gitu? Ya. Jawaban pertanyaan pertama Anda bisa jawab begini, iya dulu nggak apa-apa ya, kenapa sekarang kenapa? Jawabannya berarti ada proses yang terjadi yang Anda tidak tahu sedang terjadi, telah terjadi. Nah, untuk pertanyaan kedua, kenapa ada orang memakan sumber makanan yang sama, terus kemudian orang lain nggak apa-apa, Anda apa-apa, kena asam urat. Nah, ini tadi pakai diagnosa yang saya sebut dengan diagnosa keranjang sampah, ya. Bukan berarti nggak penting, tapi bilang, oh faktor genetik. Oke lah, faktor genetik. Tapi kenapa Anda misalnya dibilang punya faktor genetik, kenapa Anda dulu nggak muncul asam uratnya dengan makan yang sama, makan udang, makan kepiting, makan sapi, makan kambing? Kalau sekarang kenapa? Nah, di video ini saya mengajak Anda melihat dari kacamata yang berbeda, ya, dari sisi yang lain, ya, dari dunia yang lain, ya, tapi dari dunia yang nyata, bukan dunia goib. Oke, apa itu? Nah, ini berasal dari Journal of Clinical and Diagnostic Research, ya. Ini dijumpai ada korelasi atau ada hubungan antara kenaikan kadar insulin dan kenaikan kadar asam urat. Kita ulangi ya, ditemukan korelasi atau hubungan kenaikan kadar insulin dan kenaikan kadar asam urat. Nah, begitu dengar kata kenaikan kadar insulin, apa yang terlintas di benak Anda? Diabetes, betul. Jadi banyak penderita diabetes itu yang punya masalah dengan asam urat. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit bahwa sebetulnya banyak sekali terjadi orang yang asam uratnya tinggi, yang kadarnya tinggi, yang laki-laki di atas 7, itu nggak apa-apa.
ya. Tapi ada orang yang asam uratnya belum 7, itu udah kenapa-kenapa. Nah, ini salah satunya kata kuncinya ada pada kadar insulin yang tinggi yang disebabkan kadar gula darah yang tinggi. Dan ini mengacu pada orang yang punya diabetes, khususnya diabetes tipe 2. Penderita diabetes itu mengalami kenaikan gula darah yang terus-menerus, itu prosesnya nggak instan, butuh bertahun-tahun. Nggak ada orang yang makan nasi putih mie ayam, bubur ayam sekarang, besok diabetes, nggak ada. Ya, prosesnya berjalan pelan dan nanti secara umum di atas 30 tahun dia mulai bermanifestasi. Oke? Nah, tapi yang mempercepat atau akselerasi terjadinya diabetes ini apa? Makanan sumber karbohidrat. Ya, dan makanan yang disebut dengan makanan yang meningkatkan gula darah. Jadi, apa hubungannya dengan video kali ini adalah saya mau kasih tahu sama Anda bahwa makanan yang meningkatkan gula darah berpotensi meningkatkan asam urat Anda. Jadi, bukan masalah dagingnya atau sayurnya atau lain-lainnya, tapi adalah gulanya. Saya mau bagi 3 kategori makanan, ya, 3 kategori makanan untuk Anda supaya Anda waspada terhadap makanan-makanan ini. Karena makanan ini berpotensi meningkatkan gula darah. Ya, di bawah umur 30 tahun, makanan ini mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi karena prosesnya panjang, Anda terus-menerus makan seperti ini, satu saat badan Anda sudah tidak mampu melawan dampaknya. Sehingga terjadi namanya resistensi insulin yang menyebabkan gula darah tinggi, dan ini juga bisa menyebabkan asam urat Anda naik dan kemudian menimbulkan rasa sakit yang sangat hebat. Nah, makanan apa ini? Pertama adalah refined carbohydrates atau karbohidrat olahan, ya. Saya nggak sebut banyak-banyak ya. Misalnya yang lazim adalah roti putih, kue-kue seperti donat, bagel, pasta. Pasta itu bukan pasta gigi ya, tapi pasta seperti spaghetti, kemudian fusilli, tapi yang lebih banyak tepungnya, bukan yang wheat, bukan yang banyak gandumnya. Kemudian pretzels, crackers atau rengginang, ya. Kemudian juga sereal. Jadi artinya sumber karbohidrat putih ya, yang diolah. Ini menyebabkan gula darah bisa naik tinggi cepat, dan ini berpotensi menyebabkan asam urat Anda kumat selain gula pasir. Nanti kita bahas gula pasir. Jadi yang pertama adalah refined carbohydrates, belum termasuk lauk pauknya loh nanti. Nah, yang kedua adalah goreng tepung. Artinya tepung yang dipakai untuk melapisi bahan makanan. Jadi goreng tepung misalnya apa? Tempe goreng tepung, tahu goreng tepung, kemudian pisang goreng tepung, kemudian ayam goreng tepung, ikan goreng tepung, kemudian udang goreng tepung. Oke? Goreng tepung. Tepungnya itu sendiri sudah berpotensi meningkatkan gula darah, ditambah mungkin masih ditambah gula ke dalam goreng tepungnya. Jadi ini berpotensi meningkatkan kadar gula naik dan juga menyebabkan asam urat Anda bisa kumat. Artinya, Anda harus menghindari tanda kutip goreng tepung ini buat yang udah terlanjur masalah dengan asam urat. Oke, makanan yang ketiga adalah gula di dalam. Gula di dalam. Oke, yang pertama tadi refined carbs, refined carbohydrates. Yang kedua goreng tepung. Yang ketiga gula di dalam. Sebetulnya serupa tapi tidak sama. Ya, tidak serupa tapi tidak sama. Ya, gula di dalam. Gula di dalam apa? Gula di dalam sumber protein. Kebayang Anda sedang memasak makanan tertentu, sumber protein tertentu, sumber proteinnya dikasih gula dulu, baru digoreng. Dikasih gula dulu, baru dibakar. Ya, atau disiram minuman atau bahan bergula atau sirup, kemudian Anda goreng atau Anda bakar sumber proteinnya. Misalnya daging disiram dengan gula, kemudian dipanggang. Jadi nanti yang bermasalah adalah si gulanya ini merusak si daging. Makanya kadang-kadang saya juga heran kenapa orang makan daging yang satu apa-apa, yang satu nggak apa-apa. Dagingnya seharusnya tidak pernah menjadi masalah, karena orang dari zaman dulu tuh makan daging. Tapi ketika daging dimasak dengan cara dikasih gula, itu jadi masalah. Oke? Pertama, di sumber proteinnya ada gulanya. Kedua, itu pada kuahnya. Misalnya kuah soto atau kuah sop. Jadi kuahnya itu
ada gulanya, dikasih gula. Oke? Nah, ini adalah hal yang wajar di Asia ya. Saya nggak bilang hanya Indonesia, di Asia bahwa makan itu dikasih gula supaya lebih enak. Nah, yang ketiga adalah sayuran bergula. Jadi sayurnya sendiri dimasak dengan gula, menjadi gula. Contoh nih, pernah tahu gudeg ya? Gudeg itu sendiri bisa manis karena ada gulanya. Anda bisa sebut lagi sayuran-sayuran lain yang dimasak dengan gula. Oke? Yang keempat adalah kuah pada makanan. Misalnya nih ada puyung hai. Nah, kuahnya itu sendiri mengandung kanji atau tepung yang bisa meningkatkan gula darah. Coba sebutkan bahan makanan lain atau makanan lain yang dimasak seperti puyung hai, seperti capcay, seperti sup jagung, begitu, tapi itu merupakan kanji. Itu gulanya banyak. Kemudian sambal. Jadi sambalnya ada cabai, bawang merah, bawang putih, ini adalah sehat, tapi kemudian dikasih gula. Yang terakhir adalah bumbu kacang misalnya, pada sate, pada ketoprak, pada gado-gado, kacangnya nggak apa-apa. Tapi begitu dikasih gula, supaya lebih enak, lebih manis, lebih gurih, membuat orang makan lebih banyak, ini menjadi masalah. Nah, 3 jenis makanan ini yang tidak serupa tapi tidak sama, refined carbs atau karbohidrat olahan, goreng tepung, kemudian gula di dalam. Saya bilang ini pakai bahasa saya ya, pakai bahasa gampang. Inilah yang berisiko meningkatkan asam urat Anda dan juga diabetes. Nah, solusinya apa? Tentu tukar makanannya. Pilih makan yang sehat, ya. Sumber karbohidratnya ditukar, sebaiknya karbohidrat yang kompleks. Kemudian makan buah-buahan sebelum makan. Kemudian air putih yang cukup dan hindari memasak dengan makanan yang digoreng. Demikian adalah topik kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat untuk Anda. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Mohon Anda tolong bantu saya untuk like, kemudian di share ya. Kemudian kasih komentar kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Terima kasih, salam sehat dari saya.